Segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan sekarang sudah ambruk. Nah, apakah kemudian mau mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaisang, mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota, juga tidak ada yang akan memilih kecuali milenial yang keblinger. Nasi bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober makin terus berlagak seperti presiden yang tidak mau turun panggung. Nah, ada yang lucu dari para pendukung Pak Jokowi ini. Saya heran mengapa bisa mereka menggunakan nalar yang sangat tidak cerdas, nalar yang sangat janggal, dan nalar yang sangat aneh. Saya membaca di beberapa media bahwa katanya ada pasukan berani mati yang siap melakukan apel akbar pada bulan ini, akhir bulan ini, untuk membela Pak Jokowi. Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Jokowi. Kita harus akui, Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Presiden Jokowi. Tidak siap secara mental dan tidak siap secara politis. Tahu apa kamu? Sama seperti yang lain yang bisanya cuma menghujat, menghina, dan merendahkan Pak Jokowi. Emang dosa apa Pak Jokowi sama kalian? Emang kalian dirugikan apa? Justru yang terjadi sekarang, banyak manusia yang berhati iblis seperti kalian. Tidak ada sopan santunnya sama sekali. Tidak ada hati empati sama sekali. Minimal dari mulutmu ucap terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah sekian tahun berjuang bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kita akan mereaction pembenci Jokowi ya kan. Ya Amin Rais ya, nggak kapok-kapok yang ngatain Pak Jokowi itu Mulyono bebek lumpuh katanya. Waduh, nggak sadar ya kalau dialah yang lumpuh ya kan, udah tua, udah uzur ya. Ya, dan kita langsung sajalah simak video ini sambil kita berkomentar ya guys. Ini dia. Nah, tanggal 22 September besok, jadi 20 hari lagi, direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti oleh sekitar 20.000 pasukan berani mati. Nah, kata pimpinan pasukan berani mati itu, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Nah, bila benar akan ada 20 ribuan orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama buat perhelatan sebesar itu? Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan sekarang sudah ambruk. Nah, apakah kemudian mau mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaisang, mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota, juga tidak ada yang akan memilih kecuali milenial yang keblinger. Nasi bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober makin terus berlagak seperti presiden yang tidak mau turun panggung. Nah, itu kan narasimu aja ya Mbah. Si bebek lumpuh dia panggil Pak Jokowi bebek lumpuh. Yang lumpuh siapa? Ya Amin Rais lah, Amin Rais lah ya kan. Di konteks inilah saya merentang pikiran saya, bisa jadi di sisa umur politiknya yang makin mengerucut habis pada 20 Oktober nanti, itu Mulyono akan membuat gebrakan terakhir. Untuk apa? Yaitu untuk membuat kebulatan tekad supaya pelantikan presiden yang baru itu bisa diundur dengan alasan misalnya yang dicari-cari ya, seperti kondisi bangsa sedang semerawut sehingga tidak kondusif untuk dilakukan penggantian kepemimpinan nasional. Nah, jadi itu kan narasimu aja Mbah. Aduh Mbah, sakit hatinya sampai kapan Mbah? Taubatlah Mbah, ingat umur. Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Ya, dia kader PKI. Saya setuju. Tapi si Mulyono ini Jokowi jelas
pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Oleh karena itu, kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. Aduh, ada penyakit apa lah ya? Aduh, aku bingung lah ya dengan Amin Rais ini ya guys. Udah tua ya kan, udah taubat aja ya kan. Aduh, masih menyerang Pak Jokowi, ngata-ngatain Pak Jokowi dengan narasinya yang sesat ya kan. Nah, oke lanjut, ini lagi. Kita lanjut ini. Semudah itukah Siapa namanya? bicara pasukan berani mati? Padahal Anda mungkin kena flu saja, sudah kalang kabut langsung cari dokter untuk berobat karena takut mati. Ada yang lucu dari para pendukung Pak Jokowi ini. Saya heran mengapa bisa mereka menggunakan nalar yang sangat tidak cerdas, nalar yang sangat janggal, dan nalar yang sangat aneh. Saya membaca di beberapa media bahwa katanya ada pasukan berani mati yang siap melakukan apel akbar pada bulan ini, akhir bulan ini, untuk membela Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mau dibela dari mana? Dari hal apa? Dari perilaku korupsi kah? Dari pelanggaran jabatan kah? Atau dari perbuatannya yang benar terhadap negara? Jadi dibela ini dalam rangka apa dan kenapa harus sampai ada yang namanya pasukan berani mati membela Pak Jokowi? Mereka ini makhluk-makhluk dari mana? Saya juga bingung. Apa sebetulnya yang ada dalam pikiran dan hati mereka mendeklarasikan diri untuk apel akbar pasukan berani mati membela Jokowi? Ya, mungkin kalau saya boleh tanggapi sedikit. Ya mungkin mereka-mereka ini ingin membela Pak Jokowi karena apa? Ya karena ya mereka-mereka ini sudah muak yang melihat fitnah serapah yang ditujukan kepada Pak Jokowi di sampai akhir jabatannya, sampai sudah mau turun ya kan, masih tetap difitnah. Jadi ya mereka-mereka mungkin geram ya. Kalau kalian berani coba-coba Pak Jokowi, menurut pendukung Pak Jokowi ya dia siap mati gitu ya kan. Karena apa? Yang demo juga ya pancing Jokowi lah, macam lah kan. Ya, eksekusi Jokowi lah sampai mati. Aduh, kan itulah yang itu yang maksud mereka bela Jokowi. Kalau kalian berani gituin Pak Jokowi ya dia bela lah ya kan. Nah, begitulah ya. Aduh. Siapa yang menyerang Jokowi? Siapa Ya, yang mengganggu Jokowi? Banyak. Baru kayak nggak pernah melihat media sosial aja lah, Bang. Tidak ada di Republik ini yang menyerang Jokowi, menakut-nakuti Jokowi, menyerang Jokowi. Beliau aman, buktinya setiap hari cenganges-cengenges pergi ke sana ke sini di bawah pengawalan pasukan pengamanan presiden, nyaman dan tidak ada yang mengganggu. Kalau yang mau dianggap adalah orang-orang yang kritis dan melakukan kritik terhadap Jokowi dianggap adalah gangguan dan harus dihadapi dengan pasukan berani mati. Waduh, saya pikir ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang harus di-upgrade otaknya. Harus yang kritik siapa? Rocky Gerung gitu ya. Terus cara kritiknya kayak gimana gitu ya kan? Mencaci maki, ya bajingan tolol gitu ya, ngatain Pak Jokowi begitu. Itu kritik ya menurut Abang. Aduh. Ya, katanya Pak Jokowi masih bisa ya cengangas-cengongos kemana saja. Nggak ada yang ngapa-ngapain. Ya iyalah ya. Masyarakat luar di daerah-daerah semua cinta Pak Jokowi, ngapain ya? Yang membenci Pak Jokowi itu hanya segelintir yang ada di kota aja ya kan, di Jakarta aja. Itu menurut aku ya guys. Ya kalau di kampung-kampung, di desa-desa, pokoknya di pelosok-pelosok semuanya, seluruh rakyat Indonesia ini semua masih mencintai Pak Jokowi. Aku yakin itu. Upgrade hatinya, harus di-upgrade cara berpikirnya, bahwa tidak ada yang perlu dibela dari Jokowi. Bahwa kritik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kalangan intelektual, mahasiswa, masyarakat, itu adalah hal biasa. Kalau Anda tidak siap dikritik, jangan jadi pejabat. Aku setuju kalau kritik itu memang membangun ya guys. Tapi kan ini kadang-kadang orang tidak mengkritik, tapi malah menyerang keluarganya Pak Jokowi ya kan. Ya menyerang seolah-olah fitnah serapah, hoax ya, semuanya ditujukan kepada keluarga Pak Jokowi, sampai Kaisang sampai Gibran pun diserang ya guys. Waduh, kasihan memang. Patutlah kita bela Pak Jokowi. Di rumah saja mencuci kamar mandi sendiri, menyapu kamar mandi sendiri, dan lain-lain pekerjaan di rumah, maka Anda tidak akan pernah dikritik oleh publik. Yang mengkritik Anda mungkin keluarga Anda saja kalau kerjanya tidak bersih. Tapi ketika Anda menjadi pejabat publik, Anda harus siap dikritik. Jadi tidak usah sok-sok hebat, sok-sok jago bicara tentang pasukan berani mati bela Jokowi. Saya juga bingung ya. Semudah itukah bicara pasukan berani mati?
Padahal Anda mungkin kena flu saja sudah kalang kabut langsung cari dokter untuk berobat karena takut mati. Mungkin Anda bersin-bersin saja atau demam saja sudah kalang kabut cari dokter berobat menggunakan BPJS, ngantri jam 4 pagi untuk cari obat supaya tidak mati. Lantas Anda mau berani mati untuk Jokowi? Nalar Anda itu di mana? Saya heran. Saya benar-benar heran. Saya berharap bahwa hal-hal seperti ini harusnya Pak Jokowi mengeluarkan statement untuk menghentikan para pendukungnya berlaku barbar, berlaku tidak benar, dan berlaku aneh. Menarik untuk yang Bapak ini, abang kita ini yang mengatakan BPJS, ya kan. Ya begitu juga lah untuk orang-orang yang demo yang tidak suka Pak Jokowi, ya kan. Terus diserang ataupun terus demo, ya. Terus kalau sakit flu dikit, ya pasti dia berobat pergi klinik gitu, ya kan, pakai BPJS, ya, program apapun ataupun itu adalah karya Pak Jokowi. Jadi kebijakan Pak Jokowi dia pakai, tapi di sisi lain mereka demo. Itulah, ya kan, gobloknya orang-orang. Pak Jokowi harusnya menghentikan semua itu dan melarang adanya deklarasian atau apel akbar pasukan berani mati untuk bela Jokowi. Lah Pak Jokowi itu tidak perlu dibela kok. Pak Jokowi tidak ada yang menyerang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Pak Jokowi cengangas-cengenges setiap hari belusukan ke sana ke sini bawa bansos, happy-happy kok disambut masyarakat. Nah, tahu kan happy-happy disambut masyarakat? Ya iyalah, masyarakat luar kita ini semuanya suka dukung Pak Jokowi. Yang di sana aja gitu, ya kan, di kota, ya kan, hanya sedikit aja yang tidak suka Pak Jokowi. Ya, begitulah, ya kan. Jadi pasukan berani mati ini untuk apa? Ya, untuk membela. Untuk menjadikan ini hanya sebagai ajang untuk mendapat rezeki? Saya tidak tahu juga. Tapi jelas saya berharap kepada Pak Jokowi untuk bersikap tentang ini. Pak, Bapak jangan bangga kalau ada pasukan-pasukan berani mati yang bela Bapak. Harusnya Bapak malu dengan adanya kebodohan masyarakat seperti itu yang ternyata menurut saya justru Bapak manfaatkan untuk kepentingan politik Bapak. Kasihan negara ini, Pak. Berhentilah melakukan hal-hal seperti itu. Siapapun yang mencoba menggalang kekuatan untuk pasukan berani mati bela Jokowi itu, sampaikan kepada mereka, Pak Jokowi, berhenti dari kedunguan dan kebodohan. Belalah keluargamu, belalah nasibmu, belalah masa depanmu. Tidak perlu membela Pak Jokowi yang sekarang kaya raya, happy-happy, bahagia di atas segala penderitaan masyarakat bangsa ini. Aduh, Indonesia. Sebentar ya guys. Ya, kalau ada, memang benar ada ya pasukan berani mati itu mau turun lah, ya kan. Kalau aku sendiri aku sokong ya guys. Karena apa ya, sekali-sekala ya yuk kita turun dukung Pak Jokowi lah, ya kan. Jangan kalian aja yang mau demo gitu ya, kumpul-kumpul ramai-ramai untuk mau lengserkan Pak Jokowi. Emang nggak boleh ya pendukung Pak Jokowi turun ke jalan? Pertanyaan aku, memang nggak boleh, ya kan. Aduh, memang lah. Oke, ini lanjut ya. Indonesia belum siap dipimpin orang sehebat Jokowi. Oke, kita lanjut. Tidak siap punya pemimpin sehebat Jokowi. Kita harus akui, Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Presiden Jokowi. Tidak siap secara mental dan tidak siap secara politis. Politisi kita tidak siap, pers kita tidak siap, para aktivis kita tidak siap. Bahkan kalangan seniman dan budayawan yang kita anggap berwawasan luas dan punya perspektif kemanusiaan yang jernih juga tidak siap. Politisi kaget dan melihat hadirnya figur Jokowi sebagai fenomena yang langka di dunia perpolitikan di Indonesia. Politik itu kotor, tapi kok ada politisi bersih yang bisa masuk gelanggang. Kalau istilahnya Pak Bambang Pacul, Jokowi ini Korea jenis yang berbeda. Mungkin Korea hibrida. Pers dan media kita tidak siap dan cenderung menjadi kikuk dengan hadirnya pemimpin seperti Pak Jokowi. Kalangan pers yang punya jargon bad news is a good news jadi bingung menjual berita mereka. Nulis soal Jokowi isinya baik semua, padahal berita baik tidak menjual. Lalu bagaimana mau untung? Kalau sudah begitu, mau tidak mau media harus membuat pilihan. Jadi juru berita pesanan atau menyulap berita baik menjadi seburuk-buruknya. Para aktivis juga tidak siap menghadapi pemimpin seperti Pak Jokowi. Aktivis kan tugasnya mengkritisi. Kalau bahan yang dikritisi tidak cukup untuk dikritisi, lah terus mau mengkritisi apanya? Akhirnya jadi sama seperti media. Kalau mau tetap dibilang aktivis, ya melayani jasa kritik dan demo pesanan saja.
Ini aktivis apa hiperaktivis sih? Nggak perlu demo kok harus demo. Kalau aktivis jalanan melayani pesanan mungkin masih masuk akal. Lah ini aktivisnya mahasiswa. Mahasiswa itu kan kelompok yang sama-sama kita tahu memiliki kualitas dan latar belakang pendidikan yang lebih baik. Kalau akhirnya melayani pesanan atau yang sering diledek dengan istilah mahasiswa, lah terus ilmiahnya di mana? Seniman dan budayawan kita tidak kalah kalang kabutnya ketemu sosok pemimpin seperti Jokowi. Grup teater yang biasa mengolok-olok pemimpin korup jadi tidak punya bahan untuk dijadikan naskah pertunjukan. Zaman Pak Harto, zaman Pak SBY masih banyak bahan. Lah zaman Pak Jokowi ibarat sumur airnya kosong, tidak bisa ditimba. Pak Jokowi memang jadi sumber paceklik seniman-seniman yang cari makan dengan sindiran-sindiran dan kritikan-kritikan. Ide mereka mampet ketemu presiden sebersih Jokowi. Padahal seniman masih bisa makan dengan membuat atraksi dan menampilkan bakat-bakat yang hebat loh. Tapi maaf, jangan-jangan kebanyakan seniman kita aslinya nggak punya bakat. Lah terus apa bedanya sama aktivis jalanan tadi? Di kalangan budayawan yang seringkali juga disusupi rohaniawan, punya pemimpin seperti Jokowi ini banyak bikin mereka kaget-kagetan. Revolusi mental yang dijalankan Presiden Jokowi seperti mengambil alih sebagian pekerjaan mereka. Meski banyak yang mengklaim revolusi mental tidak berhasil, tapi kenyataannya kita bisa lihat sendiri, di masyarakat telah terjadi perubahan perilaku dan sikap yang cukup menonjol, dan semua itu mengarah pada aspek mental. Kita lihat bagaimana pembangunan infrastruktur juga berjalan sejajar dengan gaya hidup masyarakat kita. Jalanan tidak sesemrawut zaman dulu. Ya. Para pengguna moda transportasi umum tertib menggunakan fasilitas. Ketaatan membayar pajak juga meningkat. Kepatuhan terhadap peraturan juga semakin baik. Toleransi beragama meningkat. Kecintaan terhadap budaya dan produk lokal juga jauh lebih baik. Terus tidak berhasilnya di sebelah mana? Tanpa sadar, budayawan dan rohaniawan kita mulai kurang kerjaan. Dan harusnya mereka bahagia karena itu. Tapi seperti yang kita lihat belakangan, mereka ikut rame-rame menyudutkan presiden. Apa karena mata pencarian mereka mulai berkurang? Kalau iya kan bisa dibicarakan. Tapi ketidaksiapan itu tidak berlaku bagi rakyat atau kelompok awam yang memang sangat merindukan pemimpin seperti Pak Jokowi. Sejak Pak Jokowi menjabat di tahun 2014 sampai hari ini, kepercayaan, kebanggaan, dan rasa cinta rakyat Indonesia kepada pemerintah, terutama presidennya, sangat tinggi. Rating approval hingga awal tahun ini masih di atas 70%. Ini tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Kalau kita lihat di media, saat kunjungan ke berbagai daerah, kita melihat masyarakat dengan tulus mengekspresikan kecintaannya kepada presiden. Dan fakta itu yang mau disangkali dan digerus oleh kelompok yang ingin merebut estafet kepemimpinan secara paksa. Mereka tidak paham, kepercayaan itu tidak bisa diambil dari rakyat, tapi ditumbuhkan dari kerja keras oleh orang yang akan mendapatkan kepercayaan itu. Dan Presiden Jokowi telah bekerja sangat keras untuk memajukan bangsa ini. Jejak itu jelas tidak akan pernah bisa dihapus, bahkan oleh fitnah yang paling meyakinkan. Apakah Indonesia tidak akan pernah siap untuk menjadi bangsa yang hebat karena dipimpin oleh seorang presiden yang hebat? Semestinya tidak. Kalau kita semua mau mengedepankan kecerdasan dan kejernihan pikir, Indonesia yang dulu bernama Nusantara pernah menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Lalu sekarang kita ingin dibangkitkan kembali menjadi jauh lebih besar lagi. Tapi hanya karena segelintir orang yang merasa dirugikan karena kehilangan nafkah dan kekuasaan, lalu menghasut kita untuk melawan kebangkitan itu dan kita mau mengikutnya. Hanya mereka yang tidak peduli pada kedaulatan bangsa dan negara yang tidak ingin Indonesia menjadi hebat. Hanya mereka yang tidak bisa berbuat sesuka hati, yang tidak siap memiliki pemimpin yang hebat. Dan mereka itu sesungguhnya tidak banyak jumlahnya. Kalau rakyat berdaulat, maka mereka hanya bagaikan beberapa ekor lalat yang dengan mudah bisa disikat. Semoga bermanfaat. Mantap Bang, mantap. Kemarin sore, tahu apa kamu? Sama seperti yang lain yang bisanya cuma menghujat, menghina, dan merendahkan Pak Jokowi. Emang dosa apa Pak Jokowi sama kalian? Emang kalian dirugikan apa? Hah? Justru yang terjadi sekarang, banyak manusia yang berhati iblis seperti kalian.
Tidak ada sopan santunnya sama sekali, tidak ada hati empati sama sekali. Minimal dari mulutmu ucap terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah sekian tahun berjuang bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Kamu tahu tidak, negara kita ini ya terbebas dari krisis pada saat kita dihantam habis-habisan COVID, perang Ukraina. Yang lainnya negara itu sudah porak-poranda ekonominya, kita masih bisa stabil walaupun tertatih-tatih. Itu perjuangan beliau bersama dengan menteri-menterinya. Kalian di luar sana hanya bisa teriak-teriak. Itu yang buat negara ini makin gaduh kacau. Minimal kalau kalian orang beragama, kamu orang beriman, tidak bisakah keluar dari mulut kalian untuk mengucapkan terima kasih, ucap syukur benar. atas semua ini semuanya itu adalah berkat dari Allah, tahu nggak? Kalau kalian cuma bisa mencaci maki, namanya kamu orang yang tidak bisa berucap syukur, orang kufur nikmat, dosa, tahu nggak? Ya, itu dialah ya guys. Ya, kita dengar ibu-ibu tadi ya memang benar ya. Kadang-kadang ya kita melihat orang-orang yang sakit hati, benci pada Pak Jokowi itu nggak pernah mengucap syukur, yang ya bisa dibilang melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Ya, kalau kita lihat memang Indonesia ini lebih maju daripada 10 tahun yang lalu ya kan guys. Kita ada kereta cepat, kita tidak dicibiri orang miskin, sekarang negara miskin oleh negara tetangga-tangga kita ya kan. Dulu mana ada kita LRT, MRT ya, kereta cepat ya. Nah sekarang kita ada ya kan, di tangan Jokowi lah ya Indonesia ini semakin maju, itu menurut aku guys ya guys. Nah, jadi untuk Pak Amin Rais juga ya, stop lah ya, udahlah ya, obat lah ya. Udah terlalu kan lah ya, bebek bilang Pak Jokowi ini bebek lumpuh lah apalah kan, tapi aduh. Nah kalau memang benar ada aksi 20.000 orang yang mau turun untuk membela Pak Jokowi, berani mati ya aku dukung ya kan. Emangnya kalian aja yang bisa demo gitu ya untuk membenci-benci Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi? Ya kita juga mau juga ya melihat pendukung Pak Jokowi itu turun untuk melindungi Pak Jokowi. Nah begitu. Nah jadi gimana nih guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.